Pas kejadian itu masuk ke kami lakukan penerimaan laporan itu. Apa laporannya isinya apa ini? Isinya ya itu tadi perzinahan ya, suami daripada korban ini dalam satu kamar bersama dengan wanita lain. Di masyarakat tidak terima ada seorang rumah tangga istrinya nyeleweng tapi dibiarkan gitu. Setelah ditunggu-tunggu dari pihak warga situ, ternyata masuknya setengah 12 sampai setengah 1 kurang lebih. Mulai digerebek itu ya itu kurang lebih setengah 1 malam. Ya malam ya, 5 hari sebelumnya juga sudah masuk di situ, namun mau ditangkap nggak berani. Yang model kayak gini ini kadangkala muncul dari pasangan yang merasa tidak butuh kepada suaminya. Perzinaan adalah sebuah dosa yang sangat keji. Tidak ada hukuman di dunia untuk sebuah tindakan dosa yang lebih buruk dari zina. Apakah orang yang berzina harus dirajam? Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah nikah, tanam sebelah setengah badan dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Curiga spray di kamar berantakan, wanita ini syok lihat rekaman CCTV. Suami dan ART berhubungan fisik. Tidak ada satupun orang yang ingin diselingkuhi oleh pasangannya. Namun sayangnya masalah ini sering kali tidak bisa dihindarkan baik oleh pasangan yang baru berpacaran atau sudah menikah. Jika mengetahui bahwa pasangan selingkuh, hampir tidak ada yang bisa menerimanya dan banyak orang bahkan langsung bercerai. Seperti yang baru saja dialami oleh wanita satu ini. Wanita ini awalnya curiga suaminya telah bermain di belakangnya. Setelah kecurigaan itu, wanita itu akhirnya diam-diam memasang CCTV di kamarnya. Dan benar saja, setelah CCTV itu dipasang, wanita itu syok bukan main. Suami yang dia cintai sepenuh hati rupanya telah selingkuh dengan ART di rumahnya. Dikutip akun @bunstetik, Sabtu 10 September 2022 yang mengunggah curhatan seorang istri, suami main belakang bersama wanita lain. Dalam unggahan tersebut, wanita tersebut bercerita bahwa kamarnya dipakai sang suami bersama wanita lain. Ia bercerita bahwa dirinya belum menikah, sudah satu kantor dengan sang suami. Namun 3 bulan belakangan ini ia mencurigai gelagat sang suami yang dirasanya aneh. Wanita tersebut mengungkapkan bahwa sang suami setiap jam makan siang, dia selalu izin keluar dengan alasan melaksanakan ibadah. Namun hal yang membuatnya curiga setiap pulang kerja kamarnya terlihat berantakan, dari mulai spray yang rapi tiba-tiba kusut dan posisi bantal yang berubah. Sebelumnya, ia mengaku tak pernah mencurigai sang suami karena ia merasa bahwa suaminya memang taat ibadah. Setelah melihat tingkah suami yang bermain belakang dengan ART, wanita itu mengaku bingung akan melanjutkan rumah tangganya atau tidak, mengingat ia saat ini tengah mengandung anak pertamanya. Namun jika ia tetap bertahan, ia mengaku sudah merasa jijik teringat kejadian tersebut. Unggahan tersebut sontak dibanjiri beragam komentar warganet yang mendukung untuk lebih baik pisah dengan sang suami. Kesempatan dalam kesempitan adalah kalimat yang tepat untuk ulah 2 oknum polisi ini. Tak bisa dibayangkan karena tak kuat menahan nafsu birahi, 2 oknum polisi ini sengaja lakukan hubungan suami istri di tengah jam kerja. Parahnya lagi, 2 oknum polisi ini berbuat tak senonoh dalam kondisi terekam kamera CCTV di kantor. Siapa sangka rekaman CCTV itu kemudian dengan cepat menyebar ke jagat maya dan viral di media sosial. Melansir The Sun, Kompas.com, dan sosok atas perbuatan tak senonohnya itu, 2 oknum polisi di Meksiko itu akhirnya dipecat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, awalnya nampak seorang polisi wanita mendekati koleganya dengan rok tersingkap. Saat keduanya tampak mengobrol hingga akhirnya sang polisi wanita mengamati keadaan sekitar kantor yang sepi. Setelah memastikan tidak ada yang melihat aksi mereka, kedua polisi ini memulai aksi tak senonoh. Kedua polisi ini tak sadar bahwa aksi mereka terekam oleh kamera CCTV kantor. Parahnya, video rekaman hubungan terlarang kedua polisi ini tersebar luas dan viral di media sosial. Atas kejadian itu, Sekretariat Keamanan Warga Negara mengeluarkan pernyataan bahwa aksi 2 petugas tengah jam kerja itu tak mewakili institusi mereka. Sampai detik ini masih jadi misteri bagaimana video tersebut bisa bocor dan viral di internet. Masih mengutip Kompas.com, gairah seks diketahui bisa melonjak walau tanpa pasangan. Munculnya gairah seks yang menolak membuat seseorang memiliki dorongan kuat untuk bercinta. Asisten Profesor Klinis di Departemen Obstetri dan Ginekologi New Legon, Olivia P. Mirik,
MD mengungkapkan beberapa alasan hal itu bisa terjadi. Gairah seks yang memuncak diantaranya dipengaruhi oleh perubahan hormon, fase pubertas, peningkatan aktivitas fisik, hingga pengalaman yang menyenangkan dari kegiatan seksual. Linda bongkar semuanya, skenario Fedy Sambo dan Fadil Imron sudah dirancang dari awal. Skenario pembunuhan Brigadir Joshua yang dirancang Fedy Sambo diduga juga melibatkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron. Irjen Fadil Imron diduga ikut menutup-nutupi rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Duren 3. Dugaan keterlibatan Irjen Fadil Imron dalam skenario dan rekayasa itu diungkap salah satu wartawan majalah Tempo, Linda Trianita. Itu disampaikan melalui kanal YouTube Tempo.co pada Rabu 7 September. Akan tetapi pihaknya masih membutuhkan sejumlah proses verifikasi dan lainnya. Linda menyebut ada dugaan Fedy Sambo sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Irjen Fadil Imron. Disebutkan bahwa kedua jenderal dua yang bersahabat itu saling kontak. Dalam komunikasi itulah kemudian Sambo bercerita kejadian yang sebenarnya terjadi kepada Fadil Imron. Disebutkan pula bahwa komunikasi itu dijalin sebelum Fedy Sambo menemui Kapolri Listio Sigit Prabowo. Untuk diketahui, polisi merilis skenario palsu pembunuhan Brigadir Joshua pada Senin 11 Juli 2022 malam. Beberapa hari setelah itu, Irjen Fadil Imron menyambangi Sambo. Dalam video pendek itu terlihat Fadil Imron memeluk Sambo yang menangis dan tampak sangat sedih. Akan tetapi publik menilai momen Fadil Imron dan Fedy Sambo berpelukan tak lebih dari momen yang bisa dilakukan karakter Teletubbies. Dibocorkan Irma Huta Barat pertemuan rahasia 3 sosok Kapolda, ternyata demi Putri Candrawati. Aktivis perempuan Irma Huta Barat mengungkapkan ada pertemuan 3 Kapolda diduga menyokong skenario Fedy Sambo. Pertemuan itu, kata Irma, terjadi pada 29 Juli 2022 yang disebutnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Kata Irma, pertemuan 3 jenderal itu sangat rahasia. Dalam pertemuan rahasia itu diduga membahas adanya persengkokolan usai Brigadir J tewas. Irma menduga sejak awal sudah ada rancangan jahat Fedy Sambo CS dalam tewasnya Brigadir J. Menurut Irma Huta Barat, dugaan pertemuan 3 petinggi kepolisian itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya untuk memanggil LSM. Pertemuan tersebut diduga untuk keadilan gender agar memberikan asesmen kepada Putri Candrawati seolah-olah istri Fedy Sambo itu depresi dan PTSD. Ia juga menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan skenario dan rekayasa yang masih dimainkan oleh istri Fedy Sambo, Putri Candrawati. Aktivis perempuan itu juga mengungkapkan bahwa tak ada yang bisa melihat secara utuh bagaimana besarnya peran dari para geng Fedy Sambo. Bukan hanya secara struktur yang berada di bawah Fedy Sambo, namun juga dirinya menyebutkan bahwa yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu. Saat ini dugaan keterlibatan 3 Kapolda itu sudah sampai di telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Curhat Putri Candrawati ngaku diperkosa. Berdasarkan curhat Bu Putri, sapaan akrab Putri Candrawati, peristiwa ruda paksa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022. Lantas usai adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, asisten rumah tangga Putri Candrawati, Susi, menemukan majikannya itu di depan kamar mandi. Selanjutnya, ART Putri Candrawati lainnya, Kuat Ma'ruf, membantunya kembali ke kamar pribadinya. Kemudian, Putri Candrawati menghubungi Barada Richard Eliezer atau Barada E dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR agar segera kembali ke Magelang. Seusai sampai di Jakarta, Siti mengungkapkan bahwa Putri menceritakan pemerkosaan yang berada di Magelang kepada Fedy Sambo. Lebih lanjut, Siti mengatakan seusai sampai di Jakarta, Putri tidak pernah keluar dari rumahnya. Siti Aminah tadi mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Putri, asisten rumah tangga bernama Susi, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu ada kesesuaian keterangan Kuat dengan kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, terkait ancaman pembunuhan sehari sebelum J tewas di rumah dinas Fedy Sambo. Kemudian hasil asesmen dari tim psikologi klinis tentang trauma yang dialami Putri. Seperti diketahui, Putri Candrawati dan suaminya Fedy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Saat ini total sekitar 11 orang berstatus tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Para tersangka didominasi merupakan anggota Polri yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Namun Putri Candrawati hingga kini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.